Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di podcast Untung. Ya, hehe, saat ini saya kembali dengan satu topik yang sepertinya sudah telat kalau dibahas sekarang, yaitu tentang new normal atau kenormalan baru gitu ya. Saat ini kita sedang menghadapi itu dan menjalankan itu perlahan-perlahan, tahap demi tahap gitu kan. Ya, kita belum bisa dibilang sepenuhnya melakukan ini gitu kan, karena ya kita masih bisa dibilang di tahap 1 mungkin, ya bisa jadi sih. Jadi saat ini pandemi yang masih berlangsung sampai detik ini, saat kalian memutar video ini, saat mendengarkan suara saya ini, pandemi itu masih ada gitu sampai sekarang, dan pandemi masih dengan bebas karena tidak ada vaksin sampai saat ini yang bisa menghentikan atau meredam. Kalau ngomong-ngomong soal itu sih lucu ya, karena ada yang ngaku bisa menyembuhkan corona, ada yang bisa menyembuhkan sakit-sakit, gejala-gejala corona seperti apa itu, uh, Ibu Ningsih Tinampi itu kalau nggak salah ya. Ya itu sih maksudnya unik-unik aja gitu, karena dibalik cerita ini tuh terus ada yang jual obat anti corona dan lain sebagainya, hand sanitizer anti corona, ya seperti itulah. Jadi karena saat ini tuh kita masih berperang dengan corona, yang dimana saat ini belum ada vaksin, masih grafiknya terus naik juga di Indonesia. Kalau bisa dibilang sih ini juga gelombang 2 gitu ya, second wave that coronavirus attack on Indonesia. Ya, karena setiap hari ini sampai yang positif ribuan, sudah enggak ratusan lagi, tapi ya yang sembuh juga banyak, lebih dari 100-200. Itu kemarin saya lihat juga ada yang sembuh satu hari itu sampai 700 gitu. Ya lumayan lah. Nah, terus ngomong soal new normal ini, apakah new normal akan benar-benar kita kembali normal? Kalau saya rasa sih enggak ya, karena itu kenormalan yang baru yang saat ini berlaku itu bikin semua bikin semua aspek itu jadi ada perubahan, dan itu perubahan itu bisa perubahan major, bisa perubahan minor, atau perubahan besar atau perubahan kecil, itu pasti ada gitu kan. Yang paling gampang adalah kita kemana-mana harus pakai masker, padahal dulu ya sebelum corona ini menyerang, masker cuma dipakai orang-orang yang sakit gitu, yang batuk, yang pilek itu pakai masker, atau orang-orang yang sosokan jadi wibu jadi wibu, atau sosokan orang-orang yang ingin tampak keren kayak mbak-mbak atau mas-mas Korea gitu, pakai masker gitu kan biar kayak idolanya mereka. Tapi sekarang tukang becak pun pakai masker, orang-orang di pinggir jalan pakai masker. Bahkan waktu booming-boomingnya corona dulu, April ya, Maret sih, Maret April itu petani di sawah mencangkul pakai masker. Sampai setakut itu gitu kan. Bahkan berefek sampai sedemikian rupa gitu kan. Eh, impactnya itu kemana-mana, dari ya ekonomi itu pasti kena impact dan lain sebagainya, kena impact kesehatan, dan hmm, bahkan religi. Kemarin puasa yang ikut taraweh di masjid siapa? Pasti ada, cuma itu pasti masjidnya masjid lokal gitu, nggak mungkin dia dibuka untuk umum, nggak mungkin dia menerima orang dari luar, pasti cuma satu kampung gitu kan yang boleh bertarawih di situ. Atau kalian yang ke gereja, pasti sampai sekarang masih gereja online kan Anda. Ya sama gitu kan, kita masih menjalankan ibadah online gitu, ibadah versi streaming. Yang dulu itu kita ibadah streaming itu paling pentok gitu kan, kalau kita sakit gak bisa jalan ke gereja atau kemana, kita baru streaming. Tapi sekarang sudah 3 bulan kita sudah pakai ibadah streaming itu. Kalau secara pribadi sih kurang gitu ya, karena biasanya mantepnya tuh ke gereja,
dengerin lagunya langsung gitu kan, tapi sekarang ya harus seperti itu. Nah, suatu kenormalan baru itu atau new normal itu atau bisa dibilang perilaku perilaku normal yang akan kita kenormalan baru yang akan kita hadapi itu bervariasi gitu kan. Karena itu impact ke semua aspek termasuk sampai ke agama pun juga terimbas gitu kan. Berimbas ke situ gitu. Pakai masker, terus cuci tangan. Padahal cuci tangan itu sebenarnya kita lakukan dari dulu gitu ya, tapi karena corona ini, terima kasih corona telah mengajarkan masyarakat Indonesia yang bebal ini untuk cuci tangan, terus hand sanitizer, terus ya ini nih face shield ya, jadi kayak pakai helm gitu. Tapi cuma kacanya doang, ya itu bakalan dipakai untuk kedepannya sepertinya. Mbak-mbak yang di mall-mall, pegawai-pegawainya sekarang sudah pakai face shield, jadi ya itu kita lihat itu dulu aneh gitu kan, ngapain pakai kayak gitu gitu kan. Mbaknya mau ngelas ya. Ngelas atau mau bikin apa namanya, percobaan atau proyek gitu ya. Ya tapi sekarang itu suatu hal yang biasa gitu kan, suatu hal yang untuk preventif mencegah corona gitu. Terus bahkan di kafe-kafe sekarang memakai face shield. Ya seperti itu, pegawainya pakai face shield, terus pakai kaos tangan latex yang karet itu. Terus itu tuh Gojek sekarang sudah ada partisi antara pemisah dari driver sama penumpang, itu ada partisinya sendiri gitu. Bening sih, Mika gitu, seperti itu. Terus Gojek motor sekarang helmnya harus bawa sendiri, tidak boleh pakai helm bersama-sama. Ya mungkin ada, cuma pasti kita lebih prefer pakai helm kita sendiri gitu ya, karena ya itu kita lebih percaya diri gitu kan. Terus ada lagi masker untuk anak-anak sekolah gitu kan. Kemarin saya lihat itu ada masker gambarnya Tuturi Handayani. Aduh, gimana ya? Itu nanti bakal jadi satu atribut pokok juga, itu sangat mungkin gitu kan. Jadi atribut pokok, selain dasi, topi, sepatu hitam, seragam, itu pasti nanti akan ada masker. Ya, beraneka ragam sekali ya, karena ya semua ini terjadi karena corona yang berdampak masif sampai seluruh dunia, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana gitu. Ya, itu membuat suatu perilaku normal baru yang kita jalani sampai saat ini untuk mencegahnya gitu. Jadi new normal ini saya rasa untuk beberapa bulan ke depan atau sampai akhir tahun minimal itu kita akan masih adaptasi gitu kan, masih meraba-raba gitu kan, masih memikirkan, kita masih lihat orang pakai face shield, kita masih orang lihat pakai masker kemana-mana, itu masih suatu yang aneh gitu. Tapi nanti untuk seterusnya sampai minimal vaksin sudah ditemukan, itu baru kita merasa oh udah biasa gitu kan. Oh iya gitu. Kalau sekarang kan kita lihat face shield gitu, ya sebenarnya sudah ada yang kita sudah terbiasa juga ya, tapi perilaku itu baru ini di itu dipakai gitu kan. Ya namanya juga baru ada penanggulangan gitu ya, baru ada langkah yang signifikan diambil pemerintah untuk secara masif seperti itu. Semoga saja new normal ini kita bisa adaptasi dengan baik, kita bisa menjalaninya dengan tertib gitu, jangan membuat hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Kita harus tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan. Bahkan di tempat kerja saya ada wastafel untuk cuci tangan sendiri gitu kan. Kita dibuatkan untuk cuci tangan sendiri gitu. Jadi sebelum masuk kantor harus cuci tangan di parkiran gitu, harus ada seperti itu. Yaitu padahal dulu itu nggak ada seperti itu. Terus masuk
apa kantor harus di termawakan dulu, dilihat suhunya berapa, seperti itu ya. Kita harus tertib gitu kan, karena akan ada banyak protokol kesehatan yang baru yang akan menyusul tentang new normal ini. Untuk mengatur new normal ini bagaimana biar berjalan dengan baik, dan yang pastinya untuk menekan pertumbuhan corona, menekan penyebaran corona ini secara nasional gitu, seperti itu. Ya, saya rasa itu kalau bisa dibilang new normal itu yang kita itu akan merasakan itu suatu kenormalan biasa ya nanti, kalau kita sudah benar-benar udah mulai terbiasa gitu. Kalau untuk saat ini ya kita masih mikir-mikir gitu kan, apa ini gitu kan, masih meraba-raba gitu ya. Saya harap teman-teman yang mendengarkan ini kalian masih sehat-sehat saja, jangan lupa istirahat yang cukup, makan buah yang baik, makan buah gitu kan, untuk vitamin daya tahan tubuh, seperti itu. Dan tetap itu, menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan juga. Oke, sekian dari saya. Semoga suka. Kalau suka ya like, kalau nggak suka ya dislike. Thank you. Kalau new normal yang paling aneh itu tuh, apa namanya, uh, itu loh, sampai Pak Tani itu pakai masker itu. Entah itu mungkin karena takut atau emang benar-benar new normal, ya masih belum tahu saya. Oke, thank you.